Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Weton Rabu Kliwon ya. Dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Seseorang mempunyai kodam itu apa ada sisi positif dan sisi negatifnya? Ya pasti ya. Sisi positifnya apa? Ya. Anda akan terbantu secara energi ya. Karena ini pada hakikatnya adalah makhluk halus ya. Jadi pengaruhnya pengaruh energi. Ya, contoh misalkan. Ya. Saya punya kodam untuk kewibawaan. Maka ketika saya berhadapan dengan orang ya, orang itu akan segan. Orang itu akan sungkan. Nah, itu dampaknya seperti itu. Manfaatnya seperti itu. Tapi di sisi lain, ketika saya ini katakanlah emosi, itu akan bertambah emosinya. Gitu. Kadang ya sulit untuk dikendalikan. Nah, itu dampaknya. Kodam ini kan pembantu. Ya. Ketika kita punya pembantu, manfaatnya apa? Pekerjaan yang kita lakukan itu ono sing ngewangi. Gitu ya. Pekerjaan yang kita lakukan itu ono sing bantu. Ya. Pekerjaan yang kita lakukan itu ono sing ngewangi, ono sing bantu. Manfaatnya seperti itu. Misalkan Anda punya pembantu di rumah ya. Kongkon nyapu, kongkon ngepel, kongkon umbah-umbah. Ya, kongkon masak, semacam-macam ya. Macam-macam kegiatan rumah tangga. Itu manfaatnya. Ya, sisi negatifnya apa? Ya, Anda harus ngingoni. Kasih gaji, kasih tempat tinggal, tempat kamar lah gitu. Nah, jadi seperti itu. Selalu ada sisi negatif dan positif. Tergantung bagaimana Anda mengendalikan. Ya, kalau misalkan ya teman-teman Rabu Kliwon ini tidak paham tentang ilmu kegaiban, sebaiknya ya ilmu tentang kodam, ilmu tentang kegaiban sebaiknya tidak usah pakai kodam. Kalaupun saat ini Anda memiliki kodam, ya, maka yang harus Anda lakukan belajar untuk bagaimana supaya bisa mengendalikan kodam tadi. Karena ketika kita tidak bisa nguwongke, gitu, ibarat manusia itu nguwongke, Anda punya pembantu terus tidak mbok mbok kongkon kepel, tidak mbok keimangan. Kira-kira ngamuk ndak ya dipentung Anda. Jadi sama seperti itu. Bedanya pembantu ini yang dinamakan kodam ini kan makhluk halus gitu. Jin. Nah, tentunya akan lebih sulit ya untuk kita itu mendeteksi karena tidak kelihatan. Nah, makanya butuh ilmu. Anda butuh ilmu untuk memahaminya gitu ya. Ketika Anda paham ilmunya, ya tidak ada masalah gitu ya. Ketika Anda paham tata caranya, ya tidak ada masalah, biasa-biasa saja. Ya, artinya tidak ada masalah, tidak ada efek, tidak ada masalah gitu. Ya, catatan ya. Ketika seseorang ke tempatan yang namanya kodam, maka yang dia harus lakukan adalah tirakat. Jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan tirakat. Karena bagaimanapun juga jin itu sama dengan kita gitu loh ya. Yo ono beleri, yo ono rajine, yo ono beleri gitu ya. Artinya mereka pun juga punya nafsu. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Ya. Jin ini memiliki kewajiban yang sama kepada Tuhan, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Lah ini coba disimpulkan ya. Lah terus kalau jin itu ikut dengan Anda jadi pembantu Anda gitu. Lah tidak ibadah gitu. Ini akan beresiko ya. Nah, sebaiknya sudah usah pakai kodam-kodaman. Kalaupun ikut ya biarkan saja. Yang penting kita tidak nyuruh ya. Yang penting kita jaga ya.
Kalau Anda merasa bahwasanya tubuh Anda itu ketempatan makhluk halus, ya, baik itu makhluk halus yang bisa Anda kendalikan atau yang tidak bisa Anda kendalikan, tetap Anda harus punya motivasi gitu ya. Anda harus punya motivasi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan tirakat Anda. Ya. Ada juga ya manfaat ya. Kalau saya berpikirnya seperti ini. Ada kodam di dalam diri saya. Ya wis ibadahku kudu kenceng. Lek ibadahku melempem, maka saya akan dikendalikan kodam. Jadi bisa dijadikan sebagai sparring partner ya, alat untuk ngontrol diri kita supaya lebih dekat dengan Tuhan. Ya itu juga bisa. Ya, sama halnya ketika seseorang terkena sihir, terkena teluh, terkena santet. Kalau dia mau berpikir positif, dengan adanya sihir, dengan adanya teluh, dengan adanya santet, saya semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Kalau saya ibadahnya melempem, maka sihir ini akan semakin kuat. Nah, jadi mindsetnya kita balik, sehingga tetap kita mendapatkan manfaat dari keberadaan makhluk halus di dalam tubuh kita. Ya, nah, demikian motivasi hari ini menjawab pertanyaan saudara kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.